saat di seminar nasional tentang perguruan tinggi di masa depan, saat Kampus Nojoy kemarin, jenengan mensoal bahwa dulu Nusantara menjadi pusat pendidikan di ASEAN bahkan Asia. Sebaliknya, sekarang kita malah berlomba belajar ke Malaysia, Singapura, dan Jepang. Bahkan bukan hanya Malaysia, Singapura, Jepang, akhir-akhir ini Korea, bahkan Cina, kemudian India, bahkan bangga. Mungkin juga termasuk saya karena saya juga belajar ke Malaysia. Yeah. Tapi justru setelah di Malaysia sebenarnya saya menyadari bahwa jauh. Secara substansial ya, bukan secara sistem, bukan secara organisasi. Sebenarnya pendidikan kita jauh lebih matang, gitu ya, jauh lebih matang dibanding Malaysia. Begini loh. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan, seminar-seminar tentang tantangan, peluang masa depan perguruan tinggi Indonesia, perguruan tinggi kita. Terutama ketika dikaitkan dengan era 4.0 sekarang. Era teknologi informasi komunikasi yang perkembangannya sangat pesat. Nah, ya seperti kemarin saya sampaikan, itu dunia pendidikan kita sekarang ini terjebak pada rezim administratif. Dan memberikan gambaran bahwa seperti meme yang banyak beredar, dosen itu sekarang seperti Dr. Strange, harus bisa melakukan tindakan sihir gitu, yang bisa melakukan segala hal. Bukan hanya dosen, guru juga sibuk dengan urusan-urusan administratif, sehingga pada akhirnya lupa tentang substansi pendidikan, tugas pendidikan yang harus dilakukan. Ukuran-ukuran tentang kemajuan pendidikan semua dibuat oleh Barat. Ya sudahlah, percaya saja. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan nomor yang prestisius yang baik, karena yang membuat ranking kan mereka, ukuran-ukuran juga dibuat oleh mereka, di mana mereka sudah melakukan itu, sudah lebih dulu melakukan itu. Nah, saya berusaha menggugah kenapa kita tidak membuat model pendidikan kita sendiri yang berbasis pada kultur kita, yang berbasis pada karakter kita, gitu ya. Karena ketika kita membangun dunia pendidikan kita, sistem pendidikan kita termasuk perguruan tinggi dengan kultur dan karakter kita, itu ternyata berdasarkan sejarah, berdasarkan fakta masa lalu, kita justru mendapatkan kejayaan, bahwa kita justru menjadi sumber informasi, menjadi sumber ilmu pengetahuan. ASEAN, Asia, bahkan dunia, banyak sekali pelajar-pelajar dari negara lain datang ke Indonesia. Banyak sekali kronik-kronik Cina yang ditemukan, apakah itu hasil dari catatan Pahuan, Jinin, Fahin, dan sebagainya. Banyak kronik-kronik itu sudah ditemukan perjalanan dari para pelajar Cina, pelajar India yang datang ke Nusantara bahkan jauh sebelum Masehi untuk belajar di Nusantara, di Sumatera, di Jawa. Bahkan dalam salah satu kronik catatan Pahuan itu ketika tahun 300-an Masehi, bayangkan itu 300-an Masehi, ketika dia datang ke tanah Jawa untuk belajar, dia melukiskan di situ bahwa antara Candi Borobudur dengan Candi Boko, dia melukiskan antara Candi Borobudur dengan Candi Boko itu ada 5.000 ashram, ada 5.000 asrama, tempat para pelajar belajar pada mahaguru yang ada di kawasan itu. Bayangkan itu
Ibaratnya begini, berapa kilometer sih antara Borobudur dengan Candi Boko itu? Itu ada 5.000 perguruan tinggi. Dan ketika kronik Pahuan itu diteliti lebih lanjut oleh Romo Manu, salah satu filolog di UGM, itu terbukti bahwa sepanjang sungai di Jogja itu ada 7 sungai. Ya mulai Opak sampai Kulon Progo, sampai Kali Progo. Itu dalam setiap alirannya sampai menuju ke Laut Selatan, itu memang ditemukan situs-situs bekas peninggalan asrama pendidikan di masa lalu. Jadi kroniknya Pahuan itu terbukti. Dan bukan hanya dari pelajar-pelajar dari Cina yang datang, tapi juga dari India. Gitu, apalagi ASEAN, gitu kan, jauh lebih banyak lagi negara-negara ASEAN yang lain. Terus kemudian kita tahu bahwa jauh sebelum ada Universitas Nalanda di Bihar, India, yang dianggap sebagai universitas pertama di dunia, itu juga banyak kronik yang menceritakan bagaimana di Sumatera, di Palembang, bahkan sebelum era Sriwijaya atau Sriwijaya awal-awal, itu banyak pelajar dari berbagai belahan dunia, terutama dari India, Tibet, Cina, itu belajar agama Buddha ke Sumatera. Dan mahagurunya yang sangat terkenal, Mahaguru Dharmakriti, itu disebut di banyak kitab atau di kronik-kronik di Cina dan di India. Di Cina itu bahkan ada sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan salah satu pelajar di Cina yang belajar ke Begawan Dharmakriti ini. Dan itu yang kemudian menginspirasi pendirian Universitas Nalanda di Bihar. Kemudian ada di masa Kalingga misalnya, atau di masa awal-awal Mataram kuno misalnya, ada Mahaguru Janabadra. Itu juga banyak disebut dalam kitab, yang memimpin ashram-ashram di sekitar kawasan, kalau sekarang Dieng, ya, sampai ke Kedu. Itu di sana juga penuh dengan perguruan tinggi yang berbagai pelajar datang ke Nusantara. Gitu. Dan tentu yang paling masyhur adalah pada era Sima, Ratu Sima pada tahun 700-an. Itu betul-betul masyhur ke seluruh dunia. Kemakmuran, kebesaran, kemajuan, kejayaan Kalingga, keterpelajaran masyarakat Kalingga, sehingga banyak pelajar, bahkan berdasarkan catatan kronik itu ada dari Persia, dari Jazirah Arab, dari Mesir, itu datang ke Kalingga sekedar untuk melihat kecantikan Ratu Sima yang masyhur di seluruh dunia, kebijaksanaannya, tapi juga belajar di Kalingga. Dan nggak usah jauh-jauh, di awal kemerdekaan pada masa Soekarno, kita tahu hampir semua negara ASEAN mengirim pelajarnya ke Indonesia. Pejabat-pejabat strategis di Malaysia, di Singapura, di Thailand, terutama Thailand Selatan, banyak yang alumni Universitas Indonesia. Kenapa kondisi itu sekarang berbalik? Ya, seolah-olah pendidikan tinggi kita sudah tidak punya reputasi lagi. Jangankan di dunia, bahkan di ASEAN. Begitu banyak pelajar kita yang berbondong-bondong belajar ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea, ke Jepang. Apakah itu tidak baik? Belajar itu kemana saja tentu saja baik. Tapi yang ingin kita refleksikan bersama adalah langsung atau tidak langsung, ketika kebanggaan sebagai lulusan Malaysia atau sebagai lulusan Jepang itu lebih tinggi daripada kebanggaan sebagai lulusan Indonesia, lulusan UGM, lulusan UNER misalnya, itu tentu kan ada sesuatu, dalam tanda petik ada something wrong, ada sesuatu yang salah.
saya ingin menggugah. Kenapa kita harus mengikuti semua standar pendidikan Barat, pendidikan Eropa dengan segala ukuran-ukuran? Kenapa kita harus ikut terjebak masuk dalam skenario Scopus? Kalau kita harus masuk dalam skenario ISO, kenapa kita harus masuk dalam banyak skenario standar yang jelas ketika itu kita tempuh, kita tidak mungkin akan bisa menandingi mereka karena mereka sudah melakukan lebih dulu dan itu habit mereka, itu cara hidup mereka. Kenapa kita mestinya harus berani menggali kenapa dulu pendidikan kita bisa jaya, apa yang bagaimana mereka membangun pendidikan, bagaimana Mataram kuno, bagaimana Sriwijaya membangun peradaban ini, bagaimana Kalingga membangun peradaban pendidikan. Itu yang sebenarnya harus kita gali, karena tidak ada di dunia ini sebuah bangsa itu berhasil menjadi bangsa yang besar dengan cara meminjam cara hidup orang lain. Ya, Jepang, Eropa, Cina menjadi negara-negara besar karena dia hidup dengan cara hidupnya, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Selama kita mengikut, ya selama itu pula kita akan menjadi follower dan tidak akan pernah menemukan puncak dari peradaban pendidikan seperti yang kita cita-citakan. Saya rasa begitu. Mungkin satu mas pesan khusus untuk dunia pendidikan mungkin bisa sampaikan. Ya, kesalahan paling bukan kesalahan, kekeliruan yang paling utama menurut saya dalam dunia pendidikan itu adalah berusaha menyeragam semua hal sudah diatur dalam form, ada form kepangkatan, ada form jabatan fungsional, ada form BKD ya, yang sifatnya administratif. Semua harus bekerja berdasarkan form-form itu. Bagaimana kita bicara intelektualitas jika segala sesuatu dibatasi dengan form? Pasti tidak akan ada inovasi, pasti tidak akan ada temuan-temuan, pasti tidak akan ada terobosan-terobosan, apalagi bicara tentang percepatan. Jadi sunatullah semesta ini dengan segala isinya, dengan segala kehidupan itu adalah perbedaan. Jadi jangan dipaksa semua seragam, semua harus nulis jurnal, semua harus ngisi seminar, semua harus, passion orang berbeda-beda. Nulis di jurnal yang mungkin hanya dibaca 1-2 orang justru malah mendapat penghargaan tinggi. Penulis di media yang dibaca oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan orang tidak ada nilai. Jadi harusnya setiap bakat itu dihargai. Gitu ya. Ada mahasiswa, ada dosen yang tidak pinter nulis tapi pinter bikin film, karya yang lain gitu kan. Ada dosen atau mahasiswa yang tidak pandai public speaking, mengisi seminar, ya kan? Tapi dia rajin penelitian dan kemudian membuat temuan-temuan. Jadi untuk apa kita membuat karya, tapi itu hanya kita nikmati sendiri. Jadi justru perbedaan ini harus dipupuk, harus dihargai, harus diberi ruang, karena justru keindahan dunia ini ketika ada perbedaan. Nah, kita itu salah satu resiko dari rezim administratif itu pasti akan terjadi penyeragan. Ya, pasti akan terjadi penyeragan. TK, SD, SMP sampai SMA sudah dipaksa seragam dalam arti pakaian, bahkan sudah dipaksa. Sekarang pola pikirnya pun harus dipaksa seragam. Itu ya. Dosen yang sukses adalah ketika pangkatannya tinggi, ketika bisa menjadi profesor dan seterusnya.
Kemarin saya juga menyetil. Di masa bapak-bapak kita dulu orang bergelar BA, Bachelor of Art, itu pasti menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang punya marwah di lingkungan, menjadi problem solver, penyelesai masalah di lingkungan. Apalagi dokter andus, apalagi insinyur. Tapi sekarang justru begitu banyaknya sarjana di Indonesia, sarjana itu menjadi bagian dari masalah itu, bukan menjadi penyelesai masalah. Itu karena penyeragam. Hidup itu tidak ada yang seragam, maka berilah ruang pada perbedaan.